Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal seleksi PPG IPA SMP tahun 2023. Kita akan bahas materi profesional IPA. Ini sudah bagian yang keempat. Soal yang pertama, perhatikan gambar organel sel berikut ini. Organ yang ditunjuk oleh bagian nomor 2 berfungsi untuk A. Sekresi zat, B. Pembentukan ATP, C. Produksi molekul protein dan melakukan pengangkutan, D. Transformasi zat masuk dan keluar sel, E. Penguraian glukosa. Kita lihat yang ditunjuk oleh nomor 2 itu adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom, berarti ini retikulum endoplasma kasar. Fungsinya adalah untuk produksi protein sekaligus untuk melakukan pengangkutan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan adalah A. Pembuatan tempe memanfaatkan peran Rhizopus untuk pembentukan hifa. Ini benar. Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yogur akan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Ini juga benar. C. Jamur Saccharomyces cerevisiae mengubah glukosa menjadi alkohol dalam pembuatan tape. Benar. D. Bakteri Acetobacter aceti akan mengubah alkohol pada tape menjadi asam laktat. Ini tidak benar. Yang E. Streptococcus thermophilus berperan dalam pembuatan yogurt. Jadi, yang tidak tepat itu adalah yang D. Teknologi cloning berkembang setelah berhasil dilakukannya cloning terhadap domba Dolly. Berikut ini prinsip yang salah dalam melakukan cloning adalah A. Mengambil sel somatik dari domba betina, kemudian mengambil inti selnya. B. Mengambil sel telur dari ovarium domba lain dan dihilangkan inti selnya. C. Menyatukan sel telur yang ada inti selnya dan sel somatik yang dihilangkan inti selnya. D. Embrio dimasukkan ke dalam uterus domba betina. E. Sel somatik dapat diambil dari domba jantan dan betina. Jadi yang salah itu dalam prinsip cloning itu adalah yang C. Menyatukan sel telur yang ada inti selnya dengan sel somatik yang dihilangkan inti selnya. Ini terbalik. Seharusnya sel telur ini yang dihilangkan intinya, lalu dimasukkan inti sel somatik ke dalam sel telur. Soal keempat. Karpet sering diaplikasikan pada lantai dan dinding ruangan yang dirancang untuk proses perekaman audio. Pemilihan bahan karpet tersebut adalah untuk memperoleh A. Estetika sebagai bagian dari proses karya seni. B. Suasana ruangan yang kedap karena bahan karpet dapat memantulkan bunyi dengan baik sehingga bisa menghasilkan tata akuistik yang bagus. C. Suasana ruangan yang kedap karena bahan karpet dapat menyerap bunyi dengan baik sehingga bisa menghasilkan tata akuistik yang bagus. D. Tata akuistik yang bagus karena karpet dapat beresonansi dengan bunyi dari alat musik. E. Kondisi suhu yang sesuai karena karpet dapat menyerap panas. Jadi, mengapa ruang-ruangan untuk perekaman audio itu dilapisi dengan karpet, yaitu karena karpet ini dapat menyerap bunyi dengan baik sehingga bisa menghasilkan tata akuistik yang bagus sehingga pemantulan bunyi tidak terjadi. Soal kelima. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah air di bumi, distribusi air tawar dan air laut di bumi. Sebanyak 97,22% air di bumi terletak di lautan, dan sisanya merupakan bongkahan es di kutub utara dan selatan. Air dalam tanah, di sungai, di danau, air hujan, dan uap air. Jika pemanasan global menyebabkan bongkahan es yang ada di kutub utara dan selatan mencair, maka volume air laut akan meningkat secara signifikan dan menyebabkan daratan terendam. Pernyataan yang tepat mengenai informasi tersebut adalah jawabannya yang A. Pernyataan tersebut benar karena es yang mencair akan menambah volume air di lautan. Soal ke-6. Seekor hiu mencari keberadaan mangsa dengan melepaskan bunyi ultrasonik pada frekuensi 25.000 Hz dan panjang gelombangnya 6 cm. Jika bunyi pantul didengar oleh hiu tersebut setelah 2 detik, maka jaraknya dengan mangsa adalah A. 250 meter, B. 500 meter, C. 1000 meter, D. 1500 meter, E. 3000 meter.
Jadi untuk ini kita cari dulu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu adalah lambda dikali dengan frekuensi atau panjang gelombang kali frekuensi. Panjang gelombangnya di sini 6 cm, dirubah ke meter menjadi 0,06 kali 25.000 Hz, dapat 1.500. Baru kita cari jarak mangsa, rumusnya adalah V kali T kali 2, karena kita mempertimbangkan bunyi pantul itu adalah bunyi yang kembali lagi. 1.500 dikali dengan 2 dibagi dengan 2, dapatlah 1.500 meter. Jadi jarak antara ikan hiu dengan mangsa tersebut adalah 1.500 meter. 7. Seorang anak penyayang kelinci menggosok-gosokkan kain sutra pada permukaan bulu kelincinya. Beberapa saat kemudian bulu kelinci tersebut seakan-akan berdiri atau jegrak. Pernyataan paling tepat untuk menjelaskan peristiwa tersebut adalah A. Kain sutra melepaskan elektronnya dan diterima oleh bulu kelinci. B. Bulu kelinci tertarik oleh kain sutra yang memiliki muatan listrik berbeda. C. Sesama bulu kelinci saling tarik-menarik karena memiliki muatan yang berbeda. D. Sesama bulu kelinci saling tolak-menolak karena memiliki muatan yang sama, yaitu sama-sama positif. Jadi jawabannya yang D ini. Jadi karena dia saling tolak-menolak, karena memiliki muatan yang sama, akhirnya bulunya itu seakan-akan berdiri. Soal ke-8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Rabun jauh. 2. Rabun dekat. 3. Otot siliari lemah. 4. Otot siliari kuat. 5. Ditolong dengan kacamata positif. 6. Ditolong dengan kacamata negatif. Pernyataan yang sesuai dengan gambar berikut adalah, ini adalah gambar dari penderita rabun jauh. Jadi yang benar itu adalah 1, kemudian 3, kemudian 5. Rabun jauh, otot siliarinya lemah, kemudian ditolong dengan kacamata positif. Jawabannya A. 9. Salah satu efek gerak revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bulan Desember, 2. Bulan Maret, 3. Bulan Juni. 4. Di Indonesia sedang musim hujan, di Indonesia sedang musim kemarau. 6. Di Eropa sedang musim panas. 7. Di Eropa sedang musim dingin. Jika observer yang berada di Indonesia melihat matahari berada di langit selatan, maka pernyataan yang relevan adalah berarti itu 1, 4, dan 7. Di bulan Desember, di Indonesia musim hujan, dan di Eropa sedang musim dingin. Soal ke-10. Tubuh manusia memiliki massa jenis yang lebih besar dari air, namun sering dijumpai adanya mayat manusia yang terapung di perairan. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah, jadi kalau seandainya manusia itu masih hidup dan masuk ke dalam air, karena massa jenis kita lebih besar dari massa jenis air, maka tubuh kita akan tenggelam. Tetapi mengapa pada saat sudah jadi mayat, tubuh kita justru mengapung? Itu karena jawabannya adalah C. Setelah meninggal di dalam air berkembang bakteri yang menghasilkan gas. Akibatnya massa jenis jasad menurun dan jasad terangkat, akhirnya terapung. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.